Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bidi Syakur SPD. Saya sebagai guru kelas di Sekolah MI Rohim, Kemuning Lor Arjasa, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Saya mahasiswa PPG Darjab 2025 di LP3 Win 1 Tulungagung dengan NIM 18021325241. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba sebelum pelajaran dimulai, mari ketua kelasnya itu untuk memimpin berdoa terlebih dahulu. Mari, Pak. Istiadan, sikap berdoa, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Ya, jadi sekarang sebelum pelajaran dimulai, marilah kita menyanyikan lagu nasional ya. Agar kita itu lebih semangat lagi ya belajarnya. Mari kita nyanyi lagu apa? Judulnya apa? Tanah Air Kita. Mari ya. Hitungan 3 dimulai ya. 1, 2, 3. Indonesia tanah air beta, pusaka dengan jaya. Indonesia sejak dulu kala, tetapi puja-puja bangsa. Di sana tanah air beta dimulai dibesarkan bunda. Tegakkan itu di hari tua, sampai akhir menutup mata. Ya, sekarang Pak Guru itu mau ngecek kehadiran kalian ya. Atas nama Ahmad Sauki Tanzin Furqon, ya. Terus Ainun Nahya, Amelia, Andini, ya. Clara, ya. Terus Elisa, Fidrotin, Ferista, Kanza, Muhammad Asraf, ya. Terus Muhammad Bayu, Muhammad Afan, Najwa Kaisa, terus Noval, Nurul, Siti Anita. Berarti ini masuk semua ya. Ya, jadi kalian itu tugasnya kalian itu ya di pagi hari itu adalah apa? Pergi ke sekolah. Jadi kalian itu jangan sampai tidak masuk ya. Kalau kalian itu tidak mau masuk ya, misalnya kalian itu sakit atau ada acara keluarga, kalian itu harus apa? Minta izin ya. Biar kalian itu belajar apa? Disiplin. Agar gurunya itu juga tahu bahwa kalian itu entah sakit, entah ada acara keluarga ya. Terus Pak Guru mau tanya, kalian itu tadi ketika berangkat ke sekolah, ya, kalian apa ada yang terlambat? Tidak ada. Masa satupun di kelas ini tidak ada yang terlambat? Tidak. Alhamdulillah, berarti kalian itu mentaati aturan yang ada di mana? Sekolah. Nah, mari kita itu menyanyi tepuk semangat dulu ya. Ya. Tepuk semangat ya. Ayo semangat. Semangat ya. Ayo. Tepuk semangat. Ya, baik. Lanjut ya. Sekarang
kita itu lanjut ke apa namanya, kedisiplinan ya. Jadi kalian itu ketika kalian itu pergi ke sekolah, ya kalian itu apa yang dilakukan terhadap orang tuanya? Ketika kalian itu mau berangkat sekolah harus apa? Apa? Salaman. Salim atau salaman? Hah? Ya. Apa? Salaman. Ya. Jadi kalian itu ketika kalian itu mau berangkat ke sekolah itu langkah awal itu harus berpamitan terlebih dahulu. Ya. Jadi pamitan itu termasuk apa? Aturan. Ya. Aturan di mana? Jadi sekarang itu adalah materinya tentang apa? Ya, aturan dan norma. Ya, ya. Sekarang materinya apa? Aturan dan norma. Ya, saya bacakan lebih dahulu di sini. Ya, nggak kelihatan di sana. Ya, aturan dan norma memiliki makna yang hampir sama. Aturan dan norma merupakan panduan sebagai pengendali tingkah laku masyarakat agar dapat hidup dengan tertib. Ya. Jadi kita itu harus mentaati aturan dan norma ya. Nah, biar kalian itu tahu apa itu aturan. Aturan adalah biasanya tertulis dan ada sanksi atau hukuman jika melanggarnya. Contohnya itu adalah aturan di rumah, di sekolah, dan lingkungan. Ya, itu sama ya semuanya itu ya. Mempunyai apa namanya, teguran atau sanksi nanti ya kalau kalian itu melakukan pelanggaran ya. Terus norma ya biasanya tidak tertulis dan sanksinya berupa teguran atau sanksi sosial dari masyarakat ya. Jadi materinya ini sekarang ini mengenai aturan dan norma ya. Jadi kalau apa namanya norma itu ya bisa kita itu diterapkan di mana? Di rumah atau di lingkungan. Karena apa namanya, ketika kita itu melakukan apa namanya kesalahan ya, kita itu pastinya diberi apa? Teguran terlebih dahulu. Tapi ketika berulang-ulang maka nanti akan diberikan sanksi ya. Jadi yang pertama kita itu ya lanjut ya, kita itu sekarang itu membahas tentang aturan yang ada di mana? Di rumah. Ya. Perhatikan ya, saya bacakan dulu. Aturan di rumah dibuat oleh siapa? Orang tua agar suasana rumah menjadi tertib dan teratur. Aturan di rumah biasanya tidak tertulis dan dapat berbeda-beda setiap rumah. Ya, jika melanggar kita dapat ditegur atau dinasihati oleh orang tua. Jika berulang-ulang kita dapat diberikan hukuman. Ya, jadi setiap aturan yang ada di rumah itu berbeda-beda. Entah rumahnya Nova, entah Andini, entah Nurul dan Anita, itu tidak sama aturannya ya, berbeda-beda ya. Ya, jadi kalian itu kalau apa namanya orang tuanya sudah memberikan aturan di rumah berupa apa namanya tidak secara tertulis, disampaikan secara mandiri terhadap kalian bahwa aturannya seperti ini, jadi kalian itu harus mentaati ya, agar kalian itu tidak diberikan teguran atau sanksi. Ini adalah contoh apa namanya, ini contoh aturan yang ada di rumah. Yang pertama, aturannya adalah merapikan tempat tidur setelah bangun tidur, iya kan? Nah, pasti orang tuanya itu selalu bilang terhadap kalian itu ketika bangun tidur harus merapikan tempat tidur. Jangan dikatakan merapikan tempat tidur gimana? Ketika bangun tidur kalian itu mengambil apa? Apa? Debus ya.
Ya, atau kemuncing dibersihkan dulu, mungkin ada tanah, debu itu, bukan debu sebanyak, bukan debu apa namanya yang jatuh dari atas itu sedikit demi sedikit itu dibersihkan terlebih dahulu. Nah setelah itu spraynya itu dirapikan kembali sama bantainya agar kelihatan bahwa kamar kalian itu sudah rapi kembali. Itu patut kalian itu taati aturan yang ada di rumahnya kalian masing-masing. Ya. Nah, terus yang nomor 2 itu adalah tampil sebelum keluar rumah dan mengucapkan salam saat masuk ke rumah. Kayak kalian pergi sekolah, ya, atau bermain, ya. Jadi kalian itu ketika pergi sekolah, langkah yang pertama itu adalah kalian itu berpamitan terhadap kedua orang tuanya. Kalau sekolahannya itu dekat, tapi kalau jauh yang jelas itu yang mengantarkan kan ayahnya. Pamitannya ke siapa? Ke ibunya terlebih dahulu. Bu, saya mau berangkat sekolah, Bu. Oh iya nak, belajar yang benar, katanya ibunya. Nanti diantar sama ayahnya. Kalau sekolahnya jauh. Ya. Nah, ketika sudah nyampe sekolah, jadi kalian jangan lupa pamitan juga ya. Saya mau masuk. Oh iya, baru kalian itu apa? Salaman. Baru bilang apa? Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Jadi itu semua harus diterapkan oleh kalian meskipun aturan yang ada di rumah itu tidak berupa tulisan ya. Nah terus yang nomor 3 itu adalah menjaga kebersihan rumah. Nah, pasti orang tuanya selalu ngomong atau berbicara terhadap kalian. Nah, rumahnya setiap hari itu dibersihkan. Jangan selalu menunggu ibu, karena apa? Ibu sama ayah itu sibuk. Misalnya, ayah sama ibu kerja misalnya. Jadi untuk urusan rumah minta tolong dirapikan, kalau kotor disapu supaya bersih. Ya. Agar ketika ada tamu itu rumahnya itu enak dipandang. Tapi kalau kotor enak tidak dipandang? Tidak enak, berserakakan itu, kocar kacir misalnya itu ya. Jadi kalian itu selalu setiap hari itu perhatikan apa rumahnya kalian ya. Kalau kotor disapu ya. Meskipun kotor tetap disapu. Tujuannya adalah agar debu ya yang jatuh sedikit demi sedikit kalau nggak disapu akan menjadi tebal, ya kan? Lanjut, yang tinggi itu adalah berbicara santun kepada kedua orang tua. Kalau apa sama-sama basah, entah itu pepohonan yang unduh ke jalan itu ditebangi. Tujuannya itu apa? Agar nggak sampai kena orang yang berkendara. Ya tujuan itu baik agar tidak banyak nyamuk dan gitu. Ya sosok-sosok itu ya perairan air itu juga dibersihkan itu semuanya. Ya hujan itu aliran air itu tidak mampet. Ya jalannya normal. Paham? Mungkin ada pertanyaan dari ketiga aturan-aturan yang ada di rumah, di sekolah, dan di lingkungan. Ada pada? Gak ada? Gak ada? Kalau tidak ada, Pak Guru itu membutuhkan 6 orang anak ya untuk menempel gambar yang berkaitan dengan ini aturan yang ada di rumah, aturan yang di sekolah, dan di lingkungan. Jadi di sini Pak Guru ini mempunyai 6 gambar ya. Jadi kalian itu bebas untuk memilihnya dan menempel di ketika aturan yang ada di depan ini.
Coba Afan maju ke depan. Terus perempuannya Nurul. Terus Bayu. Saya siksa ya. Urut itu, di sana itu berbaris. Terus siapa lagi ya? Ainun Nahya. Terus Nova. Cukup kemuran. 1, 2, 3, 4, 5. Kurang 1 ya. Satu lagi Anita. Kalian itu bebas untuk memilih yang mana ini gambarnya, yang mau digambar di depan. Ya, kalau ini itu baru dibuka itu apa namanya, double clicknya baru ditempel sesuai dengan aturan yang ada di rumah, di sekolah dan di lingkungan. Ya, aku ingin tahu kalian itu paham Anda dengan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Guru, materi yang sudah disampaikan oleh Pak Guru. Kalau kalian tuh bisa menempel itu semua, nanti anak yang itu berarti pelajarannya Pak Guru tidak sia-sia, ya kan? Berarti apa? Kalian itu menerima apa yang sudah disampaikan oleh Pak Guru. Ya, bisa kan? Sampai itu kan bisa. Bisa. Ini yang maju ke depan. Yang pertama memilih gambar ini adalah atas nama Afan. Ya, monggo mau ditempel di mana itu disesuaikan Pak, dibaca dulu. Ini aturan di rumah, di sekolah, di lingkungan. Nah, itu gambar yang cocok di mana kira-kira? Nah, oke, langsung dulu. Terus ini atas nama Nurul, monggo boleh milih yang mana? Oh iya, monggo dicoba dulu. Nah, kalau sudah paham, mari kita biar lebih semangat lagi, kita itu apa? 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 Tepuk. 1, 2, 3, 4, dan 5. Siap? Siap ya? Ayo, tepuk 1. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 2 kali 5. Ya, jadi kalian itu sudah mulai semangat lagi ya pembelajarannya ya. Mungkin dari semua aturan-aturan yang ada yang sudah Pak Guru jelaskan, sebelum Pak Guru memberikan soal, apa ada yang mau bertanya tentang aturan yang ada di rumah, di sekolah, dan di lingkungan sekitar? Ada apa enggak? Enggak ada? Kalau enggak ada, Pak Guru itu akan memberikan soal, mau dikerjakan ya. Saya kasih waktu, jangan lama-lama ya. 5 menit aja cukup? Cukup lah, 5 menit. Ya, dikasih nama ya. Disesuaikan dengan apa yang sudah Pak Guru itu apa? Jelaskan. Ya, itu kasih belakang. Langsung dikerjakan, kasih nama, langsung dikerjakan. Ya, supaya cepat selesai. Nggak usah tolak-tolak ya, langsung dikerjakan aja ya. Saya kasih waktu 5 menit. Monggo dikerjakan. Langsung dikerjakan. 5 menit ya. Monggo dikerjakan. Nanti yang nggak buka itu yang diwarnai untuk
Empat balik diwarnai sesuai dengan gambarnya itu nanti suka itu gambarnya suka itu. Yang diwarnai ini nanti ya, yang diwarnai ini. Ya, sudah. Ya, monggo. Dikumpulkan. Udah, dan langsung saya koreksi aja ya. Tukar sama bangku sebelah. Tukar sama bangku sebelah. Sekarang kita itu akan mengoreksi hasil dari apa yang kalian itu kerjakan. Ya, tukar sama sebelah wis. Ya, yang sana disuruh coret ya. Nomor satu. Soalnya apa? Yang keras. Ya, yang dikatakan aturan itu adalah aturan adalah tatanan atau petunjuk atau kaidah ketentuan yang dibuat untuk mengatur kita supaya kita itu tidak supaya kita belajar di disiplin ya. Nggak salah dicoret. Yang nomor 2, hidup. Ayo bacakan. Ya, jawabannya itu adalah hidup menjadi teratur, melatih disiplin, ya, dan lain-lainnya. Yang salah dicoret. Yang nomor 3, monggo baca lagi. Ya, aturan yang ada di rumah ya.
Jawabannya adalah merapikan tempat tidur setelah bangun tidur, belajar sebelum tidur, dan membantu apa? Orang tua. Ya. Yang selalu dicoret. Sekarang nomor 4. Nomor 4. Aturan yang ada di sekolah. Ya, aturan yang ada di sekolah ya. Jawabannya adalah berbaris sebelum masuk kelas, berdoa sebelum dan setelah pelajaran. Ya, jawabannya. Yang salah dijawab, yang terakhir. Sebutkan 5 aturan yang ada di lingkungan masyarakat. Ya, yang ada di lingkungan masyarakat itu adalah jawabannya mengikuti kerja bakti, menjenguk tetangga yang lagi sakit, atau apa lagi? Dan tulis, ya. Yang untuk dikunjungkan. Jadi kesimpulannya adalah kita itu harus mentaati aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh, kalau di rumah sama siapa? Orang tua. Kalau di sekolah itu siapa? Oleh kepala sekolah. Kalau di lingkungan itu adalah oleh, ya, betul ya. Jadi kalian itu harus mentaati aturan-aturan yang sudah ada ya, supaya kalian itu tidak apa? Tidak diberikan teguran atau sanksi. Paham? Ya. Sekarang Pak Guru itu akan memberikan soal umpan balik. Jadi kalian itu harus mewarnai ya, disesuaikan dengan perasaan kalian. Ya, jadi soalnya di sini itu ada siapa yang akan dulu ya. Dengerin. Soalnya di sini itu adalah ya, lembar umpan balik di sini ya. Bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti pelajaran hari ini? Bagaimana? Tunjukkan perasaan kalian dengan mewarnai emoji di sini. Di sini ada gambar, ya, gambar emoji ini. Ya, perasaannya kamu itu ketika mengikuti di sini gimana? Oh, pegel, atau senang? Kalau senang gini, kalau marah gini, kalau suka dan pelajaran ini. Ya, jadi disesuaikan dengan apa yang kalian pikirkan. Ya, nanti tulis alasannya kalian. Ya, paham? Monggo saya kasih waktu 5 menit mewarnai menggunakan seadanya aja. Ya. Monggo. Sudah. Karena kalian sudah selesai, maka untuk pelajaran selanjutnya kita akan belajar mengenai hak kita, ya, hak kita di mana? Di lingkungan rumah, ya, di sekolah dan di lingkungan sekitar. Karena waktunya sudah habis, maka monggo untuk ketua kelas untuk memimpin mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini. Monggo dipimpin. Tidak dan jika berdoa, doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana amanna bima lana rabbi alimna rabbi yaqauna rabbi faqina wa waqiyana wa qarabati lana bidina. Ya, karena cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.